Halo guys, welcome back to my channel. Film ini menceritakan seorang psikopat yang menjadi pembantu baru dan berencana untuk balas dendam atas kematian pembantu sebelumnya di sebuah rumah mewah yang berhantu milik keluarga kaya raya. Akankah rencana psikopat ini berhasil? Dan ada hubungan apa antara pembantu lama dengan pembantu baru? Tapi sebelum aku lanjutin ceritanya, subscribe channel aku dulu yuk. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan review film horor selanjutnya. Kisah ini dimulai dari boneka monyet berhantu yang hidup. Boneka ini milik Nona Nid, anak dari Nyonya Uma dan Tuan Niraj, si pemilik rumah. Boneka monyet ini akan hidup setelah Nona Nid tidur. Suatu malam setelah pembantu ini selesai tugas-tugasnya, tiba-tiba aja boneka monyet ini hidup dan ganggu si pembantu. Sampai akhirnya dia ngundurin diri karena ketakutan kerja di rumah ini. Ini Nyonya Uma. Dia cantik tapi sombong dan kejam. Setelah pembantu ini pergi, Nid jadi sering diganggu karena sendirian di kamar. Dan sebenarnya Nid mampu buat lihat makhluk halus. Nid juga cerita ke orang tuanya kalau di rumah ini banyak makhluk aneh, tapi Nid malah dianggap berhayal sama orang tuanya. Nyonya Uma panggil dokter buat periksa kesehatan Nid, dan dokter ini bilang kalau Nid menderita sindrom FTD, yaitu kelainan otak turunan yang dimana si penderita akan berhalusinasi, lupa, bingung, dan seolah punya teman hayalan. Kemudian ada seorang gadis yang melihat brosur kalau rumah besar ini lagi cari pembantu baru. Gadis ini bernama Joy. Keesokan harinya Joy datang ke rumah Nyonya Uma. Di sini Joy dikasih tahu tentang aturan dan tugas-tugas yang harus dilakukan. Tugas utamanya merawat Nona Nid yang lagi sakit. Dan peringatan keras dari pembantu tua ini bernama Wan, jangan pernah ikut campur dengan urusan orang lain. Joy akan tinggal di pondok ujung jalan dekat rumah ini. Pondok ini masih bagus, luas, nyaman, tapi sayangnya pondok ini juga berhantu. Pak supir ini namanya Chai. Dia memperlakukan Joy dengan sangat baik. Tapi waktu Joy nanya, kenapa pembantu di rumah besar itu sering gonta-ganti terus? Tapi Chai cuma diem aja dan langsung pergi. Joy semangat banget mau cepet-cepet besok nih dan pakai seragam pembantu baru. Tapi keanehan mulai terjadi. Joy juga mampu lihat makhluk halus guys. Keesokan harinya Joy masuk kerja untuk hari pertama dan langsung ketemu sama Nyonya Uma. Nid jadi ngerasa nyaman dengan adanya Joy. Nid jadi bisa tidur siang karena nyanyian Joy. Dan mereka juga punya kesamaan, mampu melihat makhluk halus di sekitar. Setelah mandi, Nid minta dibacain dongeng, tapi Joy malah ceritain kisah hidupnya. Joy cerita kalau dulu ada keluarga petani yang bahagia. Mereka punya 2 putri. Kakak adik ini saling menyayangi, tapi karena keadaan terpaksa kakaknya harus perantau. Di sini tingkah laku Joy mulai beda nih. Dia masuk ke ruang kerja Tuan Niraj dan nemuin foto pembantu yang mirip sama hantu yang ada di kamar mandi. Selama di ruang kerja ada banyak hantu yang mau lenyapin Joy. Karena kejadian ini Joy laporan ke Nyonya Uma kalau dia lihat hantu di kamar mandi dan hantu itu mirip wanita yang ada di foto ini. Nyonya Uma bilang kalau wanita yang ada di foto ini adalah pembantu yang pernah kerja di rumah ini dan dia sama sekali tidak penting dan langsung minta Joy untuk pergi. Jadi dulu ada seorang pembantu yang bernama Ploy yang selalu temenin Nyonya Uma dan jadi teman curhat. Karena suaminya Nyonya Uma yaitu Tuan Niraj adalah suami yang dingin dan cuek. Tapi sekarang Ploy udah nggak ada lagi di rumah ini. Nah pagi ini selagi motongin sayur, Joy tanya ke Wan, bagaimana Ploy bisa meninggal? Wan ini langsung emosi dan ingetin aturan utama rumah ini. Jangan pernah ikut campur urusan orang lain. Pembantu ini namanya Born. Born bilang kalau Ploy udah lama hilang sekitar 5 tahun lalu. Dan gak ada yang pernah lihat hantu di kamar mandi kecuali Joy. Tapi Joy gak nyerah sampai sini. Joy pulang ke pondok dan tanya Chai. Chai cerita kalau dulu Ploy adalah seorang pembantu yang dipekerjakan Nyonya. Tapi Ploy menjaga Nyonya dengan sangat baik. Dan Nyonya juga memperlakukan Ploy dengan istimewa sampai buat Wan dan Born iri. Tapi akhirnya Ploy pergi tanpa ada yang tahu. Ini waktunya Nid buat minum obat, tapi Nyonya lagi marah-marah sama Nid karena gambarannya yang aneh-aneh. Gambar merah untuk Nyonya, gambar hitam untuk Tuan, dan yang biru ini untuk pembantu Ploy.
Setelah tahu kalau warna biru itu Chloe, Joy langsung pergi ke kamar Nyonya Uma secara diam-diam dan ambil gambarnya nih, ternyata benar itu gambarnya Chloe. Joy lewatin ruang kerjanya Tuan Niraj dan di sini Joy dengar Tuan lagi bicara sendiri. Tuan bilang, "Tolong maafkan aku Chloe, tidak ada yang bisa kulakukan selain minta maaf, tak ada yang mau ini semua terjadi." Niraj jadi keinget kejadian 5 tahun lalu. Saat itu, Chloe bawain teh agar Tuan merasa lebih baik setelah bertengkar dengan Nyonya. Hubungan Nyonya Uma dan Tuan Niraj tidak harmonis karena mereka belum juga punya anak setelah lama menikah. Kelembutan dan kebaikan Chloe ini jadi buat Tuan Niraj jatuh cinta sama Chloe. Beda banget kan sama istrinya yang sombong dan galak. Mereka menikah secara diam-diam. Tapi pada akhirnya Nyonya tahu kalau Tuan Niraj berselingkuh. Arwah Chloe ajak Joy buat lihat ke masa lalu. Di sini Chloe ngasih tahu Tuan kalau dia udah hamil, sedangkan Nyonya belum juga bisa hamil. Nyonya Uma jadi iri karena Niraj jadi lebih perhatian ke Chloe dan bayinya. Tapi suatu ketika saat Chloe lagi bersihin kamar mandi, tiba-tiba bayinya nangis. Jadi Chloe buru-buru pergi dan terpleset. Kepala bagian belakangnya terluka, tapi walaupun Nyonya tahu, dia malah sengaja tutupin pintunya supaya Chloe cepat meninggal. Chloe dimasukin ke dalam plastik besar atas perintah Nyonya. Pada saat itu Chloe masih hidup, tapi kejamnya Nyonya Uma perintahin Wan, Born, dan Chai untuk pergi kubur Chloe hidup-hidup. Ternyata Joy adalah adik kandung dari Chloe yang mau balas dendam sama keluarga ini. Tapi sekarang Joy tahu kalau Nid adalah keponakannya. Setelah tahu apa penyebab kematian Chloe, Joy mulai susun rencana untuk balas dendam. Semua orang lagi sibuk untuk pesta ulang tahun Nyonya nanti malam nih. Tapi Joy malah sibuk siapin racun. Semuanya udah siap, mulai dari makanan, minuman, dekorasi yang indah, kembang api yang meriah, dan para tamu yang udah berdatangan. Tapi Joy juga punya rencana lain. Di sini Joy siapin plastik buat menyiapin Chai. Chai ini punya penyakit asma, tapi bukannya ditolongin malah dilenyapin. Setelah Chai meninggal, Joy tetap tenang menuju dapur dan sekap Born. Joy bilang kalau Born yang bantu Chai bungkus dan kubur hidup-hidup kakaknya. Tanpa basa-basi, Joy langsung menyiapin Born. Wan diminta Nyonya untuk panggil Chai, tapi pas sampai mobil, Wan kaget lihat Chai yang udah meninggal. Sebelum teriak, Joy langsung suntikin racun ke tangan Wan, sampai akhirnya meninggal juga di dalam mobil. Rencana selanjutnya adalah meracun semua tamu supaya gak ada saksi yang tersisa. Setelah para tamu meninggal, Joy pergi ke kamar Nid untuk pastiin kalau Nid gak akan lihat orang tuanya tewas di depan matanya. Tujuan utamanya akan segera Joy lakukan nih, yaitu membalas atas kematian kakaknya. Joy pergi ke kamar Nyonya Uma dengan pisau tajam di tangan kanannya. Perasaan Nyonya Uma udah mulai gak enak nih setelah lihat salinan foto keluarga Chloe yang dimiliki Joy. Nyonya masih pura-pura baik dan gak tahu apa-apa walaupun udah tahu kalau Joy bawa pisau. Nyonya Uma tanya Joy, "Apakah kau adik dari Chloe?" Nyonya juga bilang kalau Chloe udah lama pergi dari rumah ini dan gak ada yang tahu. Joy cuma senyum ngeliatin Nyonya yang kehabisan napas karena racun yang ada di dalam teh udah bekerja nih. Di sini Nyonya Uma udah gak bisa ngelak lagi nih kalau memang dia penyebab utama kematian Chloe. Chloe tewas karena dikubur hidup-hidup, bukan karena jatuh di kamar mandi. Nyonya Uma udah lemah banget nih karena racun ini, dan ini adalah kesempatan Chloe untuk lenyapin Nyonya Uma dengan luka kepala yang sama yang dialami oleh Chloe. Target terakhir adalah Tuan Niraj. Kalau aja waktu itu Tuan Niraj gak ikutin perintah Nyonya, pasti Chloe bisa pulang dan ketemu keluarga tersayangnya. Joy lakuin hal yang sama Tuan Niraj. Ada racun di dalam minumannya. Joy juga bakar rumah ini supaya gak ada yang tersisa lagi. Setelah semua dendamnya selesai, Joy bangunin Nid dan ajak pergi dari rumah berhantu ini. Walau gimana pun, Joy tetap sayang sama keponakannya ini. Tapi pada akhirnya Joy tetap ngerasa bersalah karena dia udah ngebunuh banyak orang karena dendamnya ini. Selesai. Nah, itu dia guys ceritanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk terus support aku ya. Kalian juga boleh rekomendasiin film-film horor yang bagus di kolom komentar. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye-bye!